Ketika lu menunda sebuah tindakan itu bakal mempengaruhi banyak hal. Itu bikin kita jadi overwhelm kalau misalnya kita pegang hold terlalu banyak aset gitu. Dan lu bisa mulai belajar itu kapan aja dan di mana aja, dalam artian even lu mau tidur daripada lu scroll sosmed gitu, lu bisa pakai scroll sosmed sambil lu nyoba trading dengan demo akun. Oke, balik lagi. Hai guys, sama kita berdua. Aku Tasya dan Video di sini. hari ini kita mau bahas soal kehidupan sehari-hari lah ya, topiknya tentang apa ya, deadline sehari-hari kali ya, bahasa lebih complicatednya gitu. Tapi gue mau nanya deh sama lu, lu tuh pernah nggak sih misalnya nih lu udah tahu dalam satu hari mau ngelakuin apa aja gitu, atau mungkin dalam satu tugas pekerjaan, tapi tuh lu nggak langsung kerjain gitu? Aduh, sering banget sih kadang gue Sering tuh kayak gitu. Karena nggak tahu ya, tergantung konteksnya, dalam artian kadang hari, kalau misalnya ini hari weekend gitu, wah tuh bakal bener-bener gue bakal nunda semua kegiatan gue, sebisa mungkin gue tunda. Kenapain gue harus kerjain gitu. Tapi kalau misalnya hari-hari umum kayak habis kerja gitu ya, kadang mungkin karena capean aja kali ya habis kerja. Tapi pun kadang kerjaan juga kadang gue tunda. Gitu. Iya ya, kenapa ya kita kayak gitu? Padahal kita udah tahu nih, bahkan udah tahu deadline-nya gitu. Cuman kenapa kita nggak langsung eksekusi aja? Kenapa diundur-undur sampai pas sudah mepet baru deh gedebak-gedebuk gitu ya? Bener sih tuh. Kadang orang tuh kayak ngegampangin gitu. Jadi ya kadang orang bisa nunda-nunda tuh kayak mungkin overwhelm. Mungkin kayak lu pulang kerja, jadi yang seharusnya lu pulang kerja tuh nyuci baju atau kegiatan lain produktif lainnya, karena lu udah capek kerja tuh jadi kayak nunda, ntar 5 menit lagi, 10 menit lagi, dari 5 menit jadi 10 menit, 10 menit setengah jam, tiba-tiba udah anjir jam 10. Udah jam 10, jam 11, aduh udah males jadinya nggak Nggak lu ambil dikerjain gitu bener ya. banget. Ya sih bener, ngomong-ngomong soal overwhelm, mungkin itulah ya salah satu faktor utama seseorang jadi menunda-nunda pekerjaan, selain emang karena dia orangnya suka ya procrastinating tuh ya bahasanya. Soalnya gue juga pribadi kadang gitu sih, kayak dia sehari-hari gitu. Sebenarnya gue tuh sejak awal tahun ini tuh bikin kayak to do list gitu, apa aja yang harus gue buat. Dan kadang ada hari dimana tuh to do list gue tuh banyak banget. Jadi tuh gue kadang bingung, mana dulu ya yang mau gue kerjain gitu. Karena kan ya to do list gue tuh biasa gue tulis aja sih yang keinget saat itu gue harus bikin apa aja, nggak yang gue list secara prioritas yang paling atas, yang paling penting, enggak. Makanya mungkin itu juga kali ya yang bikin gue kayak overwhelm. Terus jadinya untuk ngelakuin semua to do list itu tuh kadang pun masih ada yang ditunda gitu loh, padahal udah tahu jelas, udah ditulis bahkan gitu. Balik overwhelm itu ya. Bener banget sih, kadang juga bingung ya, saya dalam artian gue kerja tuh sehari-hari pasti pakai to-do list. Emang karena setiap sebelum mulai pekerjaan tuh kayak laporan nih ke atasan, kayak hari ini bakal ngelakuin apa aja, eksekusi apa aja. Tapi setelah pekerjaan itu nggak berlaku di kehidupan gue sendiri sih. Mungkin karena gue overwhelming gitu sih. Sama sekarang nih gue mau nanya, menurut lu gimana sih cara kita overcome situasi tunda-menunda ini dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut gue sih ya saya, kayaknya kalau kita untuk bisa mulai berhenti menunda-nunda hal itu dari diri kita sendiri ya. Mungkin emang nggak mudah di awal gitu, tapi ya kalau itu mudah pasti semua orang bisa lakuin gitu kan. Makanya tuh kita perlu ya bertahap lah. Mungkin ada bantuan, mungkin pengingat kayak notes atau to-do list note yang bisa kita buat di HP kita sendiri gitu, kayak hari ini kita harus ngelakuin ini apa aja gitu sampai hari ini berakhir. Maksudnya sampai kita tidur di hari itu gitu, tidur untuk ketemu hari esok gitu. Tapi gue pernah kok ngeliat ada aplikasinya gitu, kayak yaudah kayak lu bakal bisa ngelis secara aplikasi otomatis. untuk tulis itu ya. Jadi kayak menurut gue dari aplikasi itu kita bisa belajar gitu loh, kayak yaudah kita note aja tanpa harus pakai aplikasi nih, kita bisa note pakai HP kita sendiri kan. Iya, benar-benar. Atau di alarm gitu biar lebih mudah ya gitu. buat ngerimain kita lah ya. Apalagi kalau kita lagi overwhelm, kebanyakan yang harus dilakukan gitu. Nah kalau misalnya kita tarik nih situasi tunda-menunda ini, sikap kita itu ke kehidupan, ke dunia trading, menurut lu tuh gimana? Ada ngaruhnya nggak? Wah, menurut itu benar-benar ngaruh banget ya. Dalam artian ketika lu menunda sebuah tindakan itu bakal mempengaruhi banyak hal. Let's say misalnya lu pengen memulai trading nih, tapi menurut lu
kayaknya lebih cocok ketika minggu nanti atau nanti aja Tunggu gitu, gajian. atau nunggu gajian biar sekalian gue praktekin demo dan real account gitu. Padahal sebenarnya lu bisa langsung praktekin di demo akun Bener. gitu. Soalnya temen gue tuh punya ada kebiasaan lah, kayak dia nunda-nunda gitu. Temen gue tuh ada ngasih saran ke temen gue yang lain tuh bahwa lu nggak perlu nunggu atau nunggu waktu lah untuk memulai, karena ya lu bisa langsung mulai aja gitu. Maksudnya kayak lu nggak perlu nunggu jadi hal yang terbaik untuk jadi yang terbaik. Lu bisa mulai Ya sebelum lu, jadi iya terbaik tuh. bener-bener lu Karena nggak nggak ada yang mulai dari hal yang paling atas nggak sih? Iya Gitu. bener-bener lu nggak usah nunggu diri lu jadi yang terbaik untuk mulai sesuatu gitu ya. Bener banget. Nggak ada yang perfect soalnya. Itu Jadi- adalah masalah orang-orang yang perfeksionis tuh biasanya. Kalau lu sendiri gimana? Lu Apa bakal nih? nunggu untuk lu siap atau lu bakal langsung jalan aja untuk jadi lebih baik gitu? Kayaknya gue tipe orang yang kayak gas aja sih, kayak ketika gue mau coba sesuatu, misalnya udah ada waktunya ya udah coba aja gitu, jangan ditunda-tunda. Kalau untuk masalah mencoba gitu ya. Ya berarti temen lo ini mungkin masuk ke tipe orang yang lumayan perfeksionis ya. Biasa orang-orang perfeksionis tuh tend to overthink, ya nggak sih? Yang overthinking banget itu Iya ya. benar. Dan menurut lo gimana? Apa ya, kayak nasib lah orang-orang yang overthinking ini di dalam dunia trading? Kayaknya kalau misalnya overthinking tuh kayaknya hampir semua orang bakal pernah ngalamin overthinking tuh ya. Jadi ya itu emang bagian dari trading ya. Lu nggak bakal bisa menghindari itu. Cuma bedanya tuh ada orang yang meskipun dalam tekanan overthinkingnya tinggi itu dia tetap masih bisa biasa aja ngambil keputusan dengan bijak, nggak terburu-buru, terus kayak ya udah tenang aja gitu. Sedangkan ada orang juga yang dapat overthinking yang sama mungkin bakal kayak kebakaran gitu, Iya, kayak waduh pusing ini gimana gitu. Padahal sebenarnya lu harusnya ngambil keputusan ketika tenang sih, biar lu bisa aware gitu. Benar-benar. Berarti itu kayak salah satu saran lu untuk orang-orang yang overthink dalam mau melakukan trading gitu ya. Nah ini kan tadi kita udah bahas soal orang-orang yang menunda-nunda, terus habis itu kayak orang-orang overthink, dan ada kita tarik garis ke si trading, dunia trading. Nah gue juga penasaran nih, kayak kan dalam kita melakukan trading pasti tentunya tuh butuh platform gitu ya. Menurut lu platform yang baik untuk membantu menyokong orang-orang yang tadi kita bahas tuh apa sih, yang kayak ngechecklist gitu lah? Kalau misalnya lu bakal nanya, gue bakal rekomendasin banget namanya Stockity. Lu bakal bisa mulai itu dari demo akun. Jadi lu nggak perlu nunda-nunda, nggak perlu overthinking. Kalau misalnya lu nggak punya duit untuk memulai, sebenarnya lu bisa pakai demo akun gitu. Dan lu bisa mulai belajar itu kapan aja dan di mana aja, dalam artian even lu mau tidur daripada lu scroll sosmed gitu, ya mungkin lu bisa pakai scroll sosmed sambil lu nyoba trading dengan demo akun sih. Jadi kayak dua hal yang bisa lu lakuin gitu. Dari mungkin lu sosmed tuh dulu scrollnya hanya sekedar konten lucu atau gimana, tapi sekarang mungkin lu bisa untuk praktekin ya mungkin trading gitu, dan lu lakuin di demo akun. Jadi lu nggak perlu overthinking, dan lu mungkin bakal apa ya, hal-hal baru lah bisa yang lu dapat dari situ tuh. Jadi nggak perlu nunda-nunda gitu. Oh iya sih, jadi sebenarnya platform itu sangat berpengaruh lah ya ke ke trader-trader gitu, apalagi ya trader-trader tadi yang kita sebut mungkin suka menunda atau mungkin overthinking gitu. Makanya tadi lu rekomend juga nih Stockity gitu untuk salah satu jalan keluar lah ya bagi para trader yang mau mungkin baru mulai atau juga lagi bingung nyari-nyari platform yang tepat tuh apa gitu ya. Oke. Oh ya, gue juga mau nambahin nih, jangan lupa lu ketika mulai, saran gue tuh kayak ya udah lu fokus beberapa aset aja. Maksudnya kayak beberapa aset tuh 2-3 aset aja mungkin cukup lah biar lu untuk memulai. Entah itu mulai dalam mengetahui basicnya, mengetahui cara kerjanya, lu tahu cara baca chartnya, tahu kapan waktu yang tepat, atau sinyal nih. Biasanya kan para trader ngomongnya ini sinyal gitu. Ya lu tahu kapan harus jual, kapan harus beli gitu. Itu benar-benar bisa bantu lu. Jadi lu kayak ya udah bawa santai dan jangan terlalu banyak ngambil banyak aset gitu. Kayaknya emang fokus beberapa aset itu sangat penting sih. Daripada lu kelabakan
nggak semua orang juga bisa maintain banyak aset gitu kan. Iya gue Dan setuju sih. teman-teman gue juga yang trading kebanyakan mereka emang asetnya beberapa aja sih ya, nggak pernah lebih dari 8 atau 10. Mungkin ada ya beberapa, mungkin cuma iya kayaknya kalau kita memulai gitu kayaknya nggak perlu di titik tertinggi langsung gitu nggak sih, pelan-pelan aja gitu. Iya benar-benar, karena ya itu balik lagi ya nyambung juga, itu bikin kita jadi overwhelm kalau misalnya kita pegang hold terlalu banyak aset gitu. Karena gue juga lihat dari om gue, dia trading tapi megangnya tuh sampai nggak habis-habis kalau di scroll asetnya. Gue kayak banyak banget gitu, dan ujung-ujungnya dia bahkan nggak notice kan yang mungkin aset-aset yang dia beli itu misalnya 15 gitu, let's say mungkin yang bener-bener dia perhatiin jadinya cuma bisa 3 gitu, yang nggak mungkin kan dalam satu kali ngecek dia cekin satu-satu di analisa atau apa, itu kan pusing banget sih itu ya. Iya benar, apalagi time is money kan. iya betul, selisih 1 detik aja bisa beda harga. beda harga. Udah lagi ngecek aset kedua, aset ke-14 nya udah minus misalnya, atau plus banyak atau apa, kita nggak tahu gitu. Nah, bahas om gue juga jadi keinget ya, kayak Stokity ini kan sebetulnya memang punya banyak aset ya untuk kita jual belikan gitu, untuk kita trade. Dan itu tuh cocok banget ya menurut gue untuk orang-orang yang mungkin suka menunda, atau mungkin dia orang-orang yang mager kayak harus pindah-pindah platform untuk nge-trade misalnya satu emiten atau apa gitu, atau satu instrumen gitu. Jadi dia tinggal ya udah buka aja HP-nya gitu, apalagi kan bisa diakses di mana aja. Cocok banget tuh buat orang-orang yang mageran, suka kaum rebahan atau suka menunda-nunda. Aduh, kayak harus lari-lari ke PC untuk buka sesuatu, ntar nunda lagi. Tapi kan karena si Stokity udah banyak aset dalam satu platform, ada ratusan aset, terus juga dia bisa diakses di handphone, jadi di mana aja kita bisa. Mungkin itu bisa ngebantu banget ya untuk orang-orang yang suka menunda. Jadi karena semuanya udah dibikin simple banget nih sama Stokity gitu. Ya gue setuju sih ya, dari semua yang kita udah bahas nih dari awal sampai sekarang, memang kita tuh intinya adalah nggak boleh kebanyakan nunda, nggak boleh kebanyakan kelamaan mikir untuk mulai sesuatu hal ya. Karena balik lagi, time is money, waktu nggak bisa diulang dan sangat mahal. Jadi ketika kita punya waktu itu ya kita manfaatin sebaik-baiknya untuk mencoba belajar, ya biar kita nggak buang terlalu banyak waktu. Karena yang gue lihat nih dari salah satu teman gue, dia tuh udah lumayan lama mulai trading, udah kayak dari beberapa tahun lalu. Jadi kan start line-nya udah beda ya. Di masa itu dia udah mungkin let's say belajar level 1 dan sekarang udah di level 5. Nah, mungkin kita-kita yang baru mulai ya masih di level 1-2 gitu. Meanwhile dia sekarang mungkin udah di level 7 gitu. Ya semuanya intinya ada proses ya, nggak bisa instan juga. Intinya adalah titik startnya, kita mau mulai atau enggak gitu. Nah, kalau dari kalian nih, kira-kira ada nggak yang kalian lagi tunda di daily life kalian? Kalau kalian sendiri udah mulai trading belum sekarang? Nah, jangan lupa komen ya di kolom komentar kita. Dan kalau misalnya kalian ada saran buat next kontennya atau mungkin pertanyaan, bisa banget di kolom komentar ditulisin aja. Oke, guys, see you on next video. Dadah.